Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat insan praja yang dirahmati Allah, salam sejahtera, salam damai tentunya untuk sahabat insan praja dimanapun berada. Kali ini insan praja akan menguak tentang bencana ya Mas? Iya, Mas yang Ustadz akhir-akhir ini sering terjadi bencana, dan ini akan dari segi goibnya saya akan menguak dari Banten dan Lampung ya sekarang. Iya. Nah, ya kita langsung dimulai aja. Siap? Siap. Sebelum saya akan masukkan yang dari daerah Banten, goibnya saya akan protek dulu tubuh mediator ini biar nggak ada penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nur, saya nirwana akan protek tubuh mediator untuk saya bersihkan dalam tubuhnya penyusup jin, setan, siluman fasik, cuma ini jin katanya saya bersihkan semuanya sampai bersih, sampai kalian otomatis semua hati dan pikirannya kunci, terus semuanya kunci dan bentengi. Yang dari luar tidak bisa masuk, otomatis yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk. Jika ada yang masuk penyusup yang dari luar atau dalam, langsung terlempar semua ke neraka sekarang juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ini akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang baru sayang nirwana, saya akan panggil salah satu jin yang sudah muslim ya, bukannya jin ya, dari goibnya yang ada di daerah Banten dan sekitarnya, yang tahu tentang bencana gempa sekarang, yang paling tahu atas perintah Sang Jaya Nirwana akan saya panggil. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya akan persilakan masuk. Saya misalkan hadir masuk dalam tubuh mediator di hadapan saya ini, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu panjenengan ini siapa ya yang hadir sekarang di hadapan saya ini? Saya dari golongan jin muslim. Dari golongan jin muslim? Iya. Benarkah itu sudah muslim? Benar. Yang muslimkan saudara siapa? Yang muslimkan saya. Ya. Langsung dari beliau, Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Tapi maaf, saya akan cek dulu ya, Kak. Saya akan protek dulu. Siapa tahu nanti ada penyusup yang masuk. Ya, permisi. Ini jin saya jangan protek. Jikalau perkataan yang ini bohong, sekarang tubuhnya langsung terpotong-potong sekarang juga, dan urat-uratnya semua terputus. Allah. Ada apa di sana memanggilku?
Ya hanya ingin apa cari informasi tentang bencana yang sekarang di daerah Banten dan daerah Lampung. Bisa nggak untuk nanti menjawab pertanyaan saya? Tapi suaranya agak dikeraskan sedikit ya. Ya, Biar sahabat semuanya itu mendengarkan. Kalau boleh tahu punya nama nggak ini? punya. Siapa? Jangan, Nggak boleh. tidak boleh. Oh yes. Ini sekarang ini apa? Akhir-akhir ini di akhir zaman ini banyak bencana, ya kan? Angin puting beliung, gempa bumi, tsunami sekarang sudah melanda di daerah Banten dan daerah Lampung. Itu gimana ceritanya? Mungkin dari sisi goibnya yang saudara ketahui. Iya, Kisanak sendiri sudah tahu akibat semua ini. Pokok dasar dari permasalahan semua ini adalah akhir zaman. Itu yang utama. Iya. Tapi semua itu muncul ada sebabnya. Ya, apa itu sebabnya? Ya, karena banyak sekali zaman sekarang kemaksiatan yang merajalela di wilayah itu. Kemaksiatan termasuk apa salah satunya? Kalau mungkin diuraikan biar kita nanti kedepannya bisa merubah keadaan seperti itu. Gelap. Kalau diuraikan satu persatu. Enggak salah satunya yang terang-terang aja ya. Salah satunya adalah di wilayah tersebut sudah menghalalkan riba. Salah satunya itu yang sangat berpengaruh saat ini. Bukan hanya menjadi pelaku, semuanya sudah terang-terangan. Oh. Itu juga di daerah Lampung apa sama? Ya, di situ banyak sekali, hampir semua, bukan hanya pelaku riba, tapi ada sosok orang terpandang yang sudah mengikrarkan bahwa riba itu halal. Hutang piutang dengan cara memberi bunga itu halal. Itu akibatnya. Sebabnya Allah murka. Itu salah satunya ya penyebabnya tadi bencana tadi. Riba, orang yang punya riba, berurusan dengan riba itu. Ya, hampir semua masyarakat di situ sudah menjadi pelaku riba, tapi tidak merasa. Bahkan ada yang saya bilang tadi, sosok salah satu atau dua bisa dikatakan orang berpengaruh di situ sudah mengumumkan bahwa hutang piutang dengan cara berbunga itu halal. Sungguh sudah tidak manusiawi, sudah menentang ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Itu orangnya udah mungkin dari non muslim apa muslim yang mengatakan kalau riba itu halal? Sama kayak kamu. Tapi cuma kedok belakang. Oh begitu ya. Nah
daerah yang terkena bencana itu mungkin ada susulan lagi apa mungkin itu yang terakhir apa gimana? Apa masih Ini ada hanya lagi? sebuah peringatan kecil. Baru sekecil itu. Masih ada lagi? Kalau manusianya belum berubah Mm-mm. secara pola pikir dan hakikatnya selalu menyembunyikan kebenaran, bahkan suka kemaksiatan dan mengumbar kemaksiatan. Maaf, boleh dijelaskan lagi masalah menyembunyikan kebenaran biar bagi orang awam mengetahui jelas, lebih jelas maksudnya gitu. Menyembunyikan kebenaran itu yang bagaimana maksudnya gitu? Dari semua itu, kalau orang sudah belajar syariat Islami, otomatis orang itu mengerti. Harusnya sedikit itu mengerti apa yang dia jelaskan tentang hadis Nabi, tentang riba, tentang kemaksiatan, hukum fikih semua ada di situ. Zaman sekarang sudah banyak tersebar, bahkan banyak kitab-kitab dari orang-orang terdahulu, ulama terdahulu. Secara syariat sudah menyebar untuk pembelajaran orang-orang zaman sekarang. Tapi kepahamannya hanya sebatas tenggorokan saja, tidak masuk sampai ke hati. Ya. Berarti yang diajari itu disembunyikan, maksudnya nggak diterapkan, maksudnya itu tuh? Iya. Oh, nggak dijalankan. Dia tahu aturan-aturan agama, hukum agama, tapi nggak dijalankan, maksudnya itu? Iya, hanya ego yang ditinggikan, hanya satu tujuan untuk misi politik golongan. Islam itu bukan massa. Terus mungkin ada yang lain lagi yang disampaikan, yang untuk yang disampaikan saudara ini untuk kita semua tentang musibah tadi. Ya, sedikit ulasan dari saya tadi, dan ditambahkan lagi untuk zaman saat ini. Sudah penghujung zaman, tidak bisa ditoleransi lagi untuk enak-enakan, untuk dunia. Bukan itu untuk zaman saat ini. Untuk di penghujung zaman ini, harusnya orang itu harus sudah memahami tentang dirinya, hakikatnya dia, asal usul dia siapa, harus bagaimana, apa yang harus dia lakukan untuk kelak. Karena semua sebenarnya sudah tahu kalau semua kehidupan itu pasti akan musnah, akan mati. Tapi banyak orang yang sudah menyembunyikan kebenaran bahwa hidup itu hanya sementara, cuma mimpi. Mimpi itu nggak lama akan bangun ya? Pasti. Sebaik-baiknya mimpi bisa jadi nyata apa enggak? Iya. Ibarat orang hidup itu mimpi. Mimpi ya? Ya, apa kamu sudah meraih mimpi kamu? Untuk apa kamu hidup? Itu yang harus digali untuk manusia zaman sekarang. Oh, itu. Apa masih ada lagi
apa bencana ini apa sudah usai mungkin? Kami semua tinggal menunggu tugas. Iya. Tinggal menunggu tugas turun. Iya ya. Karena bencana itu hanya kecil, hanya peringatan kecil untuk manusia-manusia. Sudah beberapa kali aku dan teman-teman sudah dapat utusan dan perintah, sudah memperingati manusia di wilayah tersebut. Zaman dulu juga pernah di situ. Kalau zaman dulu itu Gunung Krakatau Iya. itu tugas saya. Dan sekarang juga menunggu perintah. Saya sudah tidak sabar untuk memberi peringatan pada manusia yang lebih besar lagi. Nah ini Saya sudah prihatin. prihatin sekali ya. Sebenarnya kasihan pada manusianya. Iya. Tak? Kasihan bagi yang tertindas. Tidak kasihan untuk salah satunya pemimpin yang zalim. Nah ini mungkin pemirsa apa insan praja yang di manapun berada ada pemahaman kalau semua bencana itu Allah yang menurunkan. Ternyata ada utusan-utusan Allah ya. Iya. Nah, yang bergerak di situ ya. Jadi terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi yang perlu disampaikan, silahkan. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah memberi musibah dan ujian manusia dan pertolongan untuk manusia. Tidak sulit bagi Allah karena Maha Tunggal, Maha Besar, Maha Mengetahui, Maha Menghendaki semua makhluk, termasuk manusia. Iya. Tergantung manusianya. Karena bangsa saya, semua makhluk tidak lain hanya untuk menyembah pada Allah. Dalam arti penghambaan diri. Kalau Allah sudah ridho, apapun bisa terjadi, pertolongan, kedamaian. Tapi Allah kalau sudah dihianati, contoh orang musyrik, Iya. Gimana? itu Allah sangat membenci itu. Benar, semua atas kehendak Allah. Yang membolak-balikan hati hanya bisa hanya Allah. Tapi hidayah juga dapat dicari. Oh, harus dicari ya hidayah itu. Iya, Bukan langsung dikasih sama orangnya enggak. emang ada orang-orang tersebut yang diberi hidayah meskipun orang itu dalam kemaksiatan. Tapi hidayah itu juga perlu dicari. Oh Tidak iya. untuk berdiam diri dan berlarut dalam kemaksiatan. Enak-enakan terus Iya. menunggu hidayah nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh. Oh iya. Saya Terima kasih ya kehadirannya tadi. Semoga apa keterangan dari saudara ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya nih penonton Insan Praja ya. Silahkan kembali ke tugas semula tadi. Iya.
silakan. Terima kasih atas kedatangannya. Saya juga terima kasih. Ya. Kisanak memanggilku ke sini. Sebuah penghormatan besar untuk kami. Kok bisa? Karena semua itu juga atas perintah beliau. Oh ya, Saya pamit dulu. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat semulanya. Gimana Tat rasanya? Berat apa ringan? Lumayan berat. Lumayan berat. Ini keterangan tadi yang dari apa? Dari goib, dari jin yang sudah muslim, itu masalah bencana seperti tadi yang telah didengarkan tadi, yaitulah adanya kami sebagai kru Insan Praja tidak memaksa untuk yakin kepada kita ya, tentunya itu tergantung keyakinan Anda masing-masing, boleh dipercaya dan boleh tidak. Ambil sisi positifnya saja, yang jelek-jelek ya dibuang aja, karena ini keterangan dari goib, nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya, karena benaran semua hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Ya, semoga sahabat Insan Praja yang menonton channel ini bisa mengerti dan memahami sedikit banyak, dan kita harus di akhir zaman ini pesan dari Insan Praja selalu mengingat Allah, yang zikrullah, kembalilah kepada Allah. Itu aja ya. Ya. Sekian dulu, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.